Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan mengenai struktur baja lanjut. Kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu desain komponen struktur untuk lentur atau balok. Ya. Yang pertama kita bahas sedikit mengenai tekuk torsi lateral, pencegahan, hubungan L dan MN serta parameternya. Sebelum kita sebenarnya ini sudah pernah kita singgung sedikit di sesi 1 ya, agak di akhir dari sesi 1. Tapi mungkin untuk lebih jelasnya kita coba lihat lagi lebih detail ya, lebih detail mengenai tekuk torsi lateral, pencegahannya bagaimana supaya tidak terjadi tekuk torsi lateral, kemudian hubungan L atau panjang bentang ya, definisi dari panjang bentang sendiri, kemudian MN atau momen nominalnya, hubungan L dan MN serta parameter-parameternya. Ada bagusnya kita lihat dulu video-video berikut. Di sini ada tekuk torsi, contoh video dari fenomena tekuk torsi lateral. Mari kita lihat bersama-sama video dari Think Up. The testing rig is now starting to apply a pair of equal vertical loads to the central third. Jadi di sini ada sampel beton yang dibuat dari aluminium sebenarnya, akan tetapi ya mirip dengan baja. Penampangnya adalah penampang IWF. Bisa Anda lihat ini dibebani di tengah bentang sehingga terjadi momen lentur. Bisa Anda lihat bahwa ini mulai terjadi tekuk torsi lateral, dia berpindah ke arah lateral. Ini juga terlihat dari atas. Ya, karena sisi atas mengalami tegangan tekan yang seperti kita bahas di sesi pertama. Ini kita coba lihat lagi. The testing rig is now starting to apply a pair of equal vertical loads to the central third of the beam. As the loading is applied, the beam begins to sag. Under this loading arrangement, the bending moment is uniform in the middle third of the beam. Now, as the beam is loaded, the top half dia of the bergerak lateral, which is in compression, ini tampak atas, starts ini to buckle tampak sideways. longitudinal. However, movement is restricted by the bottom half of the cross-section, which in fact Dia is in bergerak tension. lateral, The overall yang effect is to atasnya cause the middle of the beam lari to ke twist over, samping, as well lari as ke move lateral. sideways. The beam eventually fails by local buckling in the flange, which is induced by the lateral torsional buckling deformation. Ini fenomena terjadinya tekuk torsi lateral. Ini bisa dilihat bahwa kapasitasnya, ini beban dan ini displacement. Awalnya dia linear, ya, sampai satu saat terjadi tekuk torsi lateral, bebannya akan turun dan displacement akan tetap bertambah. Sehingga dapat dikatakan bahwa ini adalah kapasitas optimumnya. Jadi kalau tekuk torsi lateral telah terjadi, maka kita dapat katakan balok tersebut telah mengalami failure atau kegagalan struktur. Ya, sehingga tekuk torsi lateral tidak boleh terjadi. Kalau terjadi berarti bebannya sudah strukturnya sudah gagal sehingga kapasitasnya akan berkurang. Nanti kita lihat pengaruhnya ya. Ini ada lagi. Ini contoh tekuk torsi lateral, video dari Dilaksana Mayadunne. Balok IWF dibebani di tengah bentang sehingga ada momen lentur. Di sisi atas menerima tegangan negatif, di bawah menerima tegangan positif. Ini udah mulai terjadi tekuk torsi lateral. Yang menerima tegangan tekan akan lari lateral kemudian tertorsi. Ya, di sini juga bisa kita lihat hubungan antara gaya dan displacement horizontal dan gaya dengan displacement vertikal. Bisa dilihat ya. Ini kalau saya lambatkan, kita buat speed normal.
Ini masih bertambah, kekuatannya masih bertambah, masih relatif linear, sampai satu saat mulai terjadi tekuk torsi lateral. Ini sudah mulai terjadi tekuk torsi lateral, kapasitasnya langsung tidak bertambah lagi. Ini juga displacement-nya sudah bertambah, tapi kapasitasnya sudah tidak bertambah lagi. Sehingga dapat dinyatakan bahwa pada saat tekuk torsi lateral terjadi, maka balok sudah mengalami kegagalan karena kapasitasnya tidak akan bertambah. Sedangkan deflection akan terus bertambah. Gitu ya. Itu contoh dari tekuk torsi lateral. Di sini ada sedikit penjelasan juga. Bisa kita lihat video dari Hussein Helmi. Jadi ini ada sebuah balok ya, dibebani, ini asumsinya beban merata begitu, tapi sebenarnya beban apa saja, yang penting terjadi momen lentur. Di sisi atas adalah flange tekan, sisi tekan, di bawah sisi tarik, ya di bawah ini sisi tarik, karena momen lentur momen positif, kebetulan modelnya. Nah, sisi tekan ini apabila diberikan tegangan tekan akan cenderung mengalami tekuk atau bengkok. Akan tetapi karena ditahan oleh web, maka dia tidak akan bengkok ke arah sini, ke arah sisi minor, tapi dia akan bengkok ke sana, ke arah sisi majornya. Nah, karena di bawah ada flange tarik, ya, sisi tarik, tarik ini relatif stabil, sehingga yang tarik ini tidak akan ikut lateral rata-rata. Nah, ini hubungan antara panjang ya dengan momen. Jadi ini ada momen, kapasitas momennya, kemudian ini panjangnya. Panjangnya itu ada dua titik penting, yang pertama LP dan yang kedua LR. Nanti kita lihat apa itu LP dan LR. Ya, yang pertama LP dan LR. Nah, elemen struktur balok baja ya dalam tinjauan tekuk torsi lateral itu apabila dia lebih panjang daripada LR, panjang baloknya lebih panjang dari LR, maka dia masuk dalam kategori balok panjang. Apabila dia antara LP dan LR, maka balok menengah. Apabila lebih kecil dari LP, maka masuk ke dalam kategori balok pendek. Tapi nanti kita akan lebih detail lagi di situ. Kita lihat dulu yang ini. Ini balok pendek, region balok pendek. Ini region balok panjang. Nah, ini apabila baloknya lebih panjang, ya, maka apabila dibebani akan terjadi fenomena tekuk torsi lateral. Akan tetapi tekuk torsi lateralnya bersifat elastis. Artinya begitu bebannya dihilangkan, maka tekuk torsi lateralnya akan juga hilang. Dia akan kembali menjadi balok yang lurus. Ini kalau bebannya dihilangkan, maka baloknya akan kembali ke bentuk semula, lurus. Ini apabila dia masuk dalam region balok panjang, di mana bentang balok ya panjang balok tak terkekang itu lebih besar daripada LR. Nah, apabila panjang balok tak terkekang antara LP dan LR, dia masuk bentang menengah. Artinya apabila dibebani dan terjadi tekuk torsi lateralnya sifatnya plastis. Nah, ini dibebani, terjadi tekuk torsi lateral. Kemudian apabila diambil bebannya, dia memang kembali sedikit ya, bisa Anda lihat sedikit di sini tadi. Memang akan berusaha kembali ke bentuk semula, tapi tidak akan kembali full. Nah, ini agak kembali sedikit, tapi tidak kembali lagi lurus. Karena mengalami defleksi, dia akan mengalami defleksi permanen, walaupun bebannya kita hilangkan, defleksinya tidak akan hilang. Ini apabila dia berada pada
panjang bentang tak terkekang antara LP dengan LR. Sedangkan apabila panjang bentang tak terkekang lebih kecil daripada LP, maka dia masuk dalam region balok pendek. Balok pendek tidak akan mengalami tidak akan terjadi tekuk torsi lateral. Dibebani sebesar apapun, tekuk torsi lateral tidak akan terjadi. Yang terjadi adalah kegagalan plastis. Seperti itu. Penjelasannya. Oke, kita kembali ke sini. Jadi tadi ada beberapa parameter yang penting kita ketahui. Yang pertama ada yang kita namakan dengan LP, kemudian ada LR, kemudian ada lagi namanya LB, ya. Nah, LB ini adalah panjang bentang tak terkekang. Nah, gitu. Jadi ada panjang bentang tak terkekang dari sebuah balok. Tadi kita sudah melihat ada ilustrasi mengenai kapasitas balok, di mana di sini adalah LB dan di sini adalah kapasitas MN. Ada dua titik penting, yaitu LP dan LR. Ya. Sedangkan ini LP, kemudian ada LR. Nah, semakin panjang sebuah balok, maka semakin panjang bentang tak terkekang sebuah balok, maka kapasitas momennya akan semakin kecil. Tadi sudah ditunjukkan ya, kapasitasnya semakin kecil. Mungkin apabila Anda mencoba gitu ya, punya sebuah penggaris sebenarnya ya. Tapi coba kita gambarkan ini saja. Jadi semakin panjang bentang tak terkekang, maka kapasitas momennya semakin kecil. Begitu juga sebaliknya, semakin pendek atau semakin kecil LB-nya, maka kapasitas momennya akan semakin besar. Sampai satu titik di mana dia ketemu dengan LP, dia tidak bisa lebih besar lagi. Titik ini kita sebut sebagai MP atau momen plastis. Nah, apa yang disebut sebagai panjang bentang tak terkekang? Jadi dari sebuah balok, kalau misalnya saya gambarkan secara 3D gitu ya. Kita coba pindah ke virtual whiteboard saja. Ya. Kalau misalnya saya punya sebuah balok, anggap saja baloknya itu tidak usah IWF, tapi baloknya mirip-mirip kalau Anda punya penggaris panjang itu, ya bentuknya mirip-mirip itulah ya, mirip-mirip itu. Apabila dia ditumpu, kemudian diberikan beban, ya, diberikan beban merata atau beban titik atau apapun yang menyebabkan momen lentur, maka sesuai penjelasan yang tadi, kemungkinan besar akan terjadi tekuk torsi lateral. Dia akan mengalami perpindahan begini, gitu ya. Kemudian yang bawah tetap, sehingga dia akan terjadi tekuk torsi lateral seperti ini. Yang bawah biasanya agak tidak terlalu jauh, sehingga terjadi tekuk torsi lateral. Itu. Nah, kalau ini adalah panjang balok, let's say gitu, ini panjang balok, maka panjang tak terkekang, yang dimaksud adalah panjang tak terkekang adalah panjang antara tumpuan lateral satu ke tumpuan lateral yang lain. Kalau dilihat di video tadi, ini misalnya, ya. Under this loading arrangement, ini ada tumpuan
Mungkin bisa dilihat. Nah, ini. Now, as the beam is loaded, the top half of the cross-section Ini, yang ininya, itu bisa dianggap sebagai tumpuan lateral. Kenapa? Karena dia mencegah baloknya untuk berpindah ke arah lateral. which is in compression, starts to buckle sideways. However, movement is restricted by the bottom half of the Nah, cross-section, ini which tidak in fact berpindah is in secara tension. lateral di The sini gitu overall ya, effect karena is dia to cause the ditahan middle of secara the beam to twist lateral. over as well as move sideways. Sehingga kalau begitu, kalau tumpuan lateral itu hanya ada di tumpuan sini saja, maka L-nya sama dengan LB. Akan tetapi bisa jadi satu balok itu diberikan tumpuan lateral di antara tumpuan vertikalnya. Seperti kemarin di sesi 1 saya ada cerita bahwa balok bisa saja diberikan tumpuan lateral, misalnya ada 2 buah balok ya diberikan tumpuan lateral seperti ini. Ada kemarin diceritakan di akhir dari sesi 1. Sehingga dia tidak akan bisa mengalami tekuk torsi lateral karena akan ditahan oleh balok di sebelahnya. Begitu juga balok ini akan ditahan oleh balok ini. Bisa saja balok ini memiliki tumpuan lateral di tengah bentang, gitu ya, yang dipegang oleh balok di sebelahnya. Misalnya di sini ada balok lagi, gitu. Ada balok lagi, maka ini ada tumpuan lateral. Sehingga kalau begitu panjang total balok tetap dari tumpuan vertikal ke tumpuan vertikal di sebelahnya, sedangkan tumpuan lateral adalah panjang dari ini ke sini. Ini yang kita sebut sebagai LB. Ini juga bisa jadi sebagai LB. Seandainya ini dan ini sama, maka nggak ada masalah. Tapi kalau berbeda, maka ada LB1 dan LB2. Nanti yang akan diperhitungkan adalah LB yang paling besar antara LB1 dan LB2. Gitu ya. Seandainya di sini kita berikan tumpuan lateral lagi, begitu. Di sini juga kita berikan tumpuan lateral lagi, maka ini yang jadi LB-nya. Ini LB, kemudian ini LB lagi, kemudian ini LB lagi, kemudian ini LB lagi. Berarti ada 4 buah LB, LB1, LB2, LB3, dan LB4. Yang masing-masing nanti ditentukan yang mana yang memberikan efek terburuk. Jadi, bisa dikatakan bahwa panjang LB adalah panjang bentang tak terkekang lateral. Ya. Jadi LB adalah panjang bentang tak terkekang lateral. Nah, sekarang kita lihat apa hubungannya LB dengan MN. Ya. Tadi saya sudah sebutkan di depan bahwa begitu tekuk torsi lateral terjadi, maka MN tidak bisa nambah lagi karena beban tidak nambah lagi kan. MN itu kan tergantung beban, ya. Begitu tekuk torsi lateral terjadi, maka MN sudah mencapai batasnya, tidak boleh ditambah lagi. Ya, kapasitasnya tidak bisa naik lagi. Nah, begitu juga dengan mungkin secara intuitif Anda akan bisa membayangkan bahwa semakin panjang balok ini, maka akan semakin mudah terjadi tekuk torsi lateral. Ya, jadi semakin panjang balok ya yang tak terkekang lateral, artinya semakin panjang LB, maka baloknya akan semakin mudah mengalami tekuk torsi lateral. Kalau Anda mau buktikan mungkin bisa cari sebuah penggaris panjang begitu ya yang panjangnya 50 cm. Kemudian Anda pegang di kedua ujungnya, kemudian Anda berikan beban vertikal atau berikan momen. Maka akan mudah sekali terjadi tekuk torsi lateral. Kemudian Anda coba perpendek, mungkin penggarisnya Anda potong atau mungkin pegangan tangan Anda pindahkan, pegang di sebelah lebih dekat. Kemudian Anda berikan momen dengan memuntirkan tangan Anda, maka akan semakin sulit mengalami tekuk torsi lateral, akan semakin keras. Anda akan butuh effort yang lebih besar untuk memberikan momen lebih besar supaya terjadi tekuk torsi lateral. Begitu juga semakin pendek, maka tekuk torsi lateralnya akan semakin sulit. Gitu ya. Sehingga kalau begitu, semakin panjang LB,
atau LB semakin besar, maka MN akan semakin kecil. Begitu juga dengan sebaliknya, apabila LB semakin kecil, maka MN akan semakin besar. Nah, itu yang digambarkan tadi di grafik tadi. Ya. Ini hubungan antara LB dengan MN. Di sini ada 2 titik ya, LP kemudian LR. LP adalah batas antara kondisi pendek ke menengah, LR adalah batas dari kondisi menengah ke bentang panjang, tapi nanti kita lihat ya. Ini batasnya. Misalnya begitu. Oke. Nah, di sini ada kapasitas momen. Semakin panjang LB-nya tadi ya, semakin besar LB-nya, maka MN akan semakin kecil. Semakin besar LB, MN akan semakin kecil. Semakin kecil LB, MN akan semakin besar. Di sini dari hasil pengamatan itu sifatnya parabolis sampai satu titik, kemudian begini, kemudian begini. Di mana ini kita sebut sebagai MP atau momen plastis. Nah, bisa dilihat bahwa semakin panjang baloknya, maka kapasitas momennya semakin kecil. Yang ini kita sebut sebagai bentang balok dengan bentang panjang. Yang ini kita sebut sebagai balok dengan bentang menengah. Yang ini kita sebut sebagai balok dengan bentang pendek. Seperti video tadi, ya. Bentang panjang itu tekuk torsi lateralnya bersifat elastis. Artinya begitu bebannya, begitu sebuah balok misalnya ya, balok begitu diberikan beban, dia akan mengalami tekuk torsi lateral, gitu. Tapi begitu bebannya dihilangkan, dia akan kembali ke bentuk semula. Ya, begitu bebannya dihilangkan, dia akan kembali ke bentuk semula. Kalau menengah, ini tekuknya tekuk elastoplastis. Artinya kalau dibebani, dia akan mengalami tekuk torsi lateral. Ya, ini baloknya tapi lebih pendek daripada yang balok yang elastis. Ya, karena LB-nya sudah lebih kecil daripada LR. Dibebani, dia akan mengalami tekuk torsi lateral. Begitu dihilangkan bebannya, dia akan berusaha kembali tapi tidak kembali full. Ya, masih ada sisa sedikit dari tekuk torsi lateralnya yang plastis. Elastonya masih ada kembali sedikit, plastisnya tetap bertahan. Sehingga terjadi tekuk torsi lateral yang sifatnya permanen. Nah, apabila dia LB-nya lebih kecil daripada LP, maka dibebani seperti apapun, misalnya ada sebuah balok yang cukup pendek gitu ya, dibebani seperti apapun dia tidak akan mengalami tekuk torsi lateral. Ya, dia tidak akan mengalami tekuk torsi lateral sehingga kapasitas momennya bisa sampai dengan kapasitas momen ultimate yaitu MP. Kapan MP terjadi? MP terjadi apabila seluruh penampangnya telah mencapai tegangan leleh. Jadi kalau digambarkan di sini, ya, misalnya saya punya IWF, misalnya, ada IWF, gitu ya. Maka seluruh penampangnya, ya, misalnya ada IWF, dia bentang pendek, maka dia bisa dibebani sampai dengan seluruh penampangnya mengalami tegangan leleh. Ya, Fs-nya sudah mengalami tegangan leleh sama dengan Fy. Artinya ini udah kapasitas terbesar. Dia kapasitas momennya ditentukan oleh kerusakan bahan. Jadi memang materialnya udah rusak, baloknya udah rusak, bajanya sudah leleh. Kalau yang di sini, ya, kalau ada IWF,
Oke. Kalau ada IWF, maka sebagian telah leleh, tapi sebagian lagi belum. Ya, makanya disebut sebagai elastoplastis. Sebagian sudah plastis, yang bagian ini sudah plastis, ya. Sebagian lagi masih elastis. Sehingga apabila diberikan beban, dia memang akan mengalami tegangan tekuk torsi lateral, dia akan mengalami tekuk torsi lateral, akan tetapi begitu tegangannya dihilangkan atau bebannya dihilangkan, dia akan kembali ke berusaha kembali ke bentuk semula walaupun tidak 100% kembali. Ya, selanjutnya untuk kondisi bentang panjang, ya, kalau ada sebuah IWF begitu, balok IWF, diberikan beban, tidak ada sedikit pun yang telah mencapai tegangan leleh. Kalau ini tadi sudah mencapai tegangan leleh, ya, ini sudah mencapai tegangan leleh. Yang ini belum, masih tegangan baja biasa, ya, karena momennya belum besar. Yang ini belum mencapai tegangan leleh, tapi sudah mengalami tekuk torsi lateral. Dan tekuknya sifatnya elastis, karena belum ada yang mengalami leleh. Sehingga begitu bebannya dihilangkan, dilepaskan, dia akan kembali ke bentuk semula. Karena dia belum mencapai kekuatan optimum dari profil baja, dari materialnya, belum mencapai FY, mungkin Anda masih ingat ya, hubungan tegangan-regangan baja itu. Begini ya, ini adalah FY-nya. Jadi maksimum tegangan baja diasumsikan adalah sebesar FY. Waktu di sini, dia sebenarnya tegangannya mungkin masih di sini. Masih di titik-titik yang belum mencapai FY. Ya, belum mencapai FY. Sehingga potensi yang terbuang adalah sebesar ini. Masih mampu menahan sebesar ini, tapi sudah keburu terjadi tekuk torsi lateral, sehingga kapasitas momennya rendah. Gitu ya. Padahal sebenarnya kapasitas momen bisa kita buat sampai di sini, tapi kalau dia LB-nya di sini ya, kapasitas momennya hanya sampai di sini. Nah, hanya sampai di sini. Kita membuang potensi sebesar ini. Gitu ya. Makanya balok bentang panjang yang tidak terkekang dengan bentang panjang itu sebenarnya merugikan kalau terjadi tekuk torsi lateral. Sebaiknya kita usahakan bagaimana baloknya lebih efektif dengan menggunakan pengekang lateral yang cukup. Kita kembali di sini. Nah, itu tadi untuk hubungan antara L dan MN, hubungan antara LB dan MN. Untuk LR dan LP yang merupakan batasannya, nanti kita lihat bagaimana perhitungannya. Nah, sekarang pencegahannya, sebenarnya pencegahannya ya seperti yang kita bahas di sesi 1, bahwa pencegahannya supaya tidak terjadi tekuk torsi lateral, maka kita buatlah baloknya lebih kecil daripada LP. Supaya kapasitasnya memenuhi penuh sampai dengan MP, sampai dengan momen plastis. Tapi kalau tidak bisa ya setidaknya jangan terlalu panjang. Bagaimana membuat supaya tidak terlalu panjang? Kita berikan tambatan lateral atau pengaku lateral. Ini biasa disebut sebagai tambatan lateral. Biasa juga disebut pengaku lateral atau biasa juga disebut bracing. Bracing, BRACING. Gitu. Itu cara untuk mencegah terjadinya tekuk torsi lateral secara prematur. Kemudian parameternya, apa saja parameternya? Nah, tekuk torsi lateral ini bisa terjadi apabila tekuknya terjadi terhadap sumbu major atau sumbu yang besar. Gini, kita kembali ke sini. Ya. Misal saya punya sebuah contoh lagi saja ya, bayangkan ada sebuah penggaris. Ya, gitu. Ini kita berikan beban, maka dia pasti akan terjadi tekuk torsi lateral.
Kenapa terjadi tekuk torsi lateral? Karena momennya ke arah sana, ke arah sumbu majornya, atau sumbu utama, sumbu besar. Kalau ini sumbu X, ini sumbu Y, ya. Atau supaya gampang mungkin kita buat yang jangan seperti ini ya. Supaya mudah dimengerti, coba kita buat. Misalnya dia balok sajalah. Saya punya sebuah balok tapi tinggi. Misalnya saya punya sebuah balok yang tinggi seperti ini, gitu ya. Itu. Di mana ini B-nya, kemudian ini H-nya. Ini ada tumpuan. Oke, kemudian diberikan beban. Kalau ini saya sebut sebagai sumbu X, ini saya sebut sebagai sumbu Y. IX itu kan sama dengan kalau persegi 1/12 kali B kali H pangkat 3. Sedangkan IY itu sama dengan 1/12 kali H kali B pangkat 3. Gitu ya. Tentu saja karena H-nya lebih besar daripada B, maka IX ya, IX pasti akan jauh lebih besar daripada IY. Gitu ya. Nah, kalau dia seperti ini barulah terjadi tekuk torsi lateral. Ya. Tapi coba bayangkan seandainya baloknya saya tidurkan. Misalnya begitu. Kemudian di sini diberikan tumpuan. Kemudian di sini diberikan tumpuan roll. Misalnya, di sepanjang ini. Kemudian saya berikan beban begini. Ya. Ini masih B, ini masih H. Misalnya, atau supaya konsisten gitu ya. Ini H, ini B. Kemudian ini sumbu X. Sorry, ini sumbu Y yang tadi ya. Ini sumbu X. Gitu ya. Sumbu Y, IY itu sama dengan 1/12 kali B pangkat 3 atau H. Sorry, IY 1/12 B kali H pangkat 3. Sedangkan IX sama dengan 1/12 kali H kali B pangkat 3. Karena H masih lebih kecil daripada B, atau B jauh lebih besar daripada H, maka sudah pasti IY lebih kecil daripada IX. Gitu ya. Sorry. Sudah pasti IY ini karena H-nya kecil, IY lebih kecil daripada IX. Gitu ya. Artinya sumbu tekuknya lebih kecil daripada sumbu ke sampingnya. Kalau ini tadi sumbu tekuknya, sumbu X-nya, sumbu momennya, ya, karena ini momen X, momennya kan ke sana gitu ya. Ini juga momennya ke sana. Ini berarti MX, ini berarti MY. Karena MY sedangkan sumbu momennya lebih kecil daripada sumbu tegak lurusnya, maka ini tidak terjadi tekuk torsi lateral. Ya. Atau kalau mau mudah membayangkan, bayangkan saja Anda punya penggaris, Anda berdirikan, kemudian berikan momen, begitu ya, atau berikan beban, maka dia akan pasti terjadi tekuk torsi lateral. Kemudian penggaris yang sama Anda tidurkan dengan panjang yang sama, penggaris yang sama, Anda berikan momen, dia pasti tidak akan mengalami tekuk torsi lateral. Kenapa? Ya karena lebih mudah mengalami tekuk biasa, lendutan biasa daripada tekuk torsi lateral. Kalau ini lendutan biasa yang ke arah bawah itu lebih sulit terjadi karena inersianya besar, lebih mudah mereka mengalami tekuk torsi lateral. Oke, jadi tekuk torsi lateral itu bisa terjadi apabila inersia arah tekuknya, arah momennya itu lebih besar daripada inersia tegak lurusnya. Ini juga begitu. Karena ini inersia arah momennya, MY, lebih kecil daripada inersia arah tegak lurusnya, maka tekuk torsi lateral tidak terjadi. Nanti akan dicontohkan bahwa pada sumbu minor, ya, pada sumbu minor tidak akan terjadi tekuk torsi lateral, kita cukup menghitung momen plastis saja.
Baik, selanjutnya kita lihat mengenai tekuk lokal ya. Tekuk lokal, kekompakan profil, pencegahan, hubungan kelangsingan dan MN, dan parameternya. Mari kita lihat bagaimana tekuk lokal itu, fenomena tekuk lokal itu. The testing rig Ya, is now ini standing. kita lihat bagaimana tekuk lokal dari ThinkUp ya. Ini juga masih sampel yang mirip, jadi sebuah balok dibentuk dengan bentuk IWF menggunakan aluminium. Balok tersebut diberikan beban berupa momen ya di sepertiga bentang tengah. The testing rig is now starting to apply a pair Begitu of equal bebannya vertical semakin loads to the besar, central third of the beam. Anda bisa melihat As the bahwa load is applied, the beam begins to sag. The top flange is effectively under pure flange compression. atas yang menerima Once tegangan this compressive tekan stress itu exceeds the flange critical stress, terlihat wrinkle buckling of ya, the flange terlihat will seperti occur. kusut begitu, terlihat This can be seen cycles along the length of the bengkok-bengkok. flange. Ini terlihat, di If sini ripples terlihat reduce the jelas, beam stiffness ini and lagi, deflections ya, become di sini higher. terlihat. Ini bisa Now terlihat let's dari zoom in tampak on atas. central portion, and at the Ini ada same time look wrinkle-nya, down from jadi above. mulai terlihat tekuk. You can see that the ripples are evenly Ini distributed juga along the terlihat top of lebih the flange. jelas. Eventually, the flange Oke ya. shows plastic deformation and failure occurs. Let's have a look at Ini the juga left-hand terlihat. end of the beam to see another effect. Ini terlihat Local buckling of sekali the flange reduces the terjadi tekuk stiffness of the lokal. overall cross-section, which affects the internal stresses within the beam. Here, shear buckling of the web is seen as a direct consequence. Oke. Atau kalau kita mau lihat secara, kita coba percepat biar kelihatan fenomenanya. Terlihat, nah ini bengkoknya mulai kelihatan. Gitu ya. Tadinya lurus kalau kita lihat, coba kita ulang. Tadinya lurus. Tadinya lurus. Oke, begitu diberikan beban, mulai terjadi bengkokan-bengkokan. Nah, ini juga, ini di sini juga kelihatan. Ini tampak atasnya, lebih detailnya terlihat bengkokan-bengkokannya. Oke, ini juga terdetail. Tekuk lokal. Nah, di sini juga terlihat bahwa ini lebih detail ya. Terlihat di sini lebih detail. Ini sayap dan ini badan, ini flange, ini web ya. Biasanya tekuk lokal itu lebih terjadi duluan pada flange daripada pada web. Web itu relatif agak resistensinya lebih baik terhadap tekuk lokal daripada flange. Kita lihat. Ini sudah terjadi tekuk lokal, flange belum, web belum ya. Atau kita ulangi. Web, flange sudah mengalami tekuk lokal, sayap sudah mengalami tekuk lokal, webnya belum kelihatan ada tekuk lokal. Nah, ini baru mulai terjadi tekuk lokal pada web. Flange sudah terjadi agak lama, baru web terjadi. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena flange itu termasuk elemen yang kategori elemen yang diperkaku, sedangkan web termasuk dalam kategori elemen yang tidak diperkaku. Ya, oke. Setelah kita melihat fenomena tekuk lokal, kita bahas sedikit ya. Jadi sebenarnya ini juga sudah kita pernah bahas di sesi pertama mengenai tekuk lokal. Jadi misalnya ada sebuah elemen baja ya, IWF yang dalam hal ini kita contohkan. Elemen baja ini rata-rata terdiri dari elemen yang tipis-tipis ya. Jadi seperti plat, kemudian plat ya, bisa dilihat ini. Ini ada plat seperti plat saja, ini juga plat saja, ini juga plat baja saja yang disatukan atau digilas menjadi mirip-mirip plat. Nah, ini ada dua parameter. Yang pertama tebalnya. Untuk flange ini kita sebut sebagai TF, tebal dari flange. Lebarnya kita sebut sebagai BF. Gitu ya. Kemudian yang ini web, kita sebut sebagai TW, tebal dari web. Tingginya, tapi total itu kita sebut sebagai, ada yang nyebutnya D, ada yang nyebutnya H. Begitu ya. Ada D dan ada H. Sama saja sebenarnya.
Nah, seperti dibahas di sesi 1 bahwa semakin besar, kemarin kita sudah menyebutkan lambda ya, di mana lambda adalah angka kelangsingan. Ini adalah rasio antara lebar dengan tebal. Jadi kalau lambda flange itu kita nyebutnya BF per 2 TF. Kenapa bagi 2? Karena ini ada ininya, kita bagi 2 begitu ya. Jadi ini BF per 2. BF per 2. Sebenarnya itu BF per 2 per TF gitu ya. Tapi karena disederhanakan persamaannya menjadi seperti itu. Kemudian lambda web itu sebagai H per TW atau D per TW juga boleh. Ya, ini pendekatannya sebenarnya idealnya adalah H minus 2 TF per TW. Nah, tetapi kebanyakan kita abaikan sehingga hanya disebutkan sebagai H per TW saja. Nah, di sini ada dua batasan yaitu lambda P dan lambda R. Nah, kalau digambarkan hubungan antara lambda P dan lambda R dan lambda terhadap kapasitas momen dia nanti mirip-mirip, tapi sebelum ke situ kita kita ulangi sedikit bahwa apabila lambda lebih kecil dari lambda P maka profil kompak. Ini juga sebenarnya sudah di sesi 1, dan apabila lambda di antara lambda P dan lambda R maka ini tidak kompak. Dan apabila lambda lebih besar dari lambda R, maka langsing. Oke. Nah, kalau digambarkan, semakin langsing atau semakin tidak kompak sebuah elemen, maka kemungkinan terjadinya tekuk lokal itu semakin besar. Artinya gimana? Artinya semakin tipis elemen atau semakin lebar elemen dengan ketebalan yang sama, maka tekuk lokal akan semakin mudah terjadi. Ya, sehingga adanya tekuk lokal tadi udah dilihat videonya. Begitu tekuk lokal terjadi maka kapasitas momen sudah hilang ya, balok dianggap sudah runtuh, tidak mampu lagi menahan tambahan kapasitas momen baru, cenderung malah berkurang. Sehingga untuk kasus-kasus di mana baloknya langsing itu kapasitas momennya sangat lebih kecil ya, lebih kecil dibanding dengan balok yang kompak. Karena kita lihat begini ya, hubungannya antara lambda ya, ini lambda kemudian ini mn mirip sebenarnya. Di sini ada lambda p, sini lambda p, kemudian di sini lambda r. Nah, hubungan antara lambda dengan momen, semakin besar lambda atau semakin langsing ya, maka kapasitasnya akan semakin kecil. Begitu sebaliknya, semakin besar lambda, semakin kecil lambdanya ya, semakin kecil lambdanya, maka kapasitas momennya juga akan semakin besar. Semakin kecil lambda, kapasitas momen akan semakin besar sampai satu titik dia mencapai momen plastis. Ini adalah kapasitas momen maksimum, tidak bisa lagi terlewati karena seperti yang saya jelaskan tadi, ini sudah terjadi pelelehan pada seluruh komponen dari penampang. Jadi kalau kita ulangi sedikit yang tadi yang tekuk lokal, tekuk torsi lateral, ya, ini ada profil IWF, maka pada posisi ini seluruh penampangnya telah mengalami leleh. Di flange dan di web telah mengalami leleh, dan Anda tahu bahwa tegangan leleh baja adalah tegangan yang paling besar, tidak bisa lagi lebih besar daripada itu. Ya, itu yang terjadi pada profil dengan kategori tekuk lokal. Ini kita sebut sebagai profil kompak. Kemudian ini profil tidak kompak. Yang ini langsing. Oke. Artinya bisa disimpulkan bahwa semakin langsing sebuah elemen atau semakin besar lambda sebuah elemen, baik lambda flange atau lambda web, maka kapasitas momennya akan semakin kecil walaupun profilnya inersianya besar gitu ya.
walaupun penampangnya besar. Akan tetapi karena terjadi tekuk lokal, maka kapasitasnya akan semakin kecil. Dan semakin tidak kompak, semakin menuju kompak, ya, semakin menuju kekompakan, atau semakin tebal profilnya, maka dia semakin besar kapasitas momennya. Itu. Nah, kita lihat apa itu lambda ya. Jadi sebenarnya lambda itu adalah batasan dari kekompakan. Jadi ini ada lambda dan lambda P dan lambda R. Oke, di sini ada ditunjukkan lambda P dan lambda R. Jadi lebih kecil daripada lambda P dia masuk kompak, antara lambda P dengan lambda R dia non kompak atau tidak kompak. Lebih besar dari lambda R adalah langsing. Gitu. Nah, di sini ada dua tipe. Yang pertama unstiffened elements, kemudian yang kedua adalah stiffened elements. Yang unstiffened elements itu artinya elemen di mana dia dikekang hanya pada satu sisi saja. Contoh ini sayap sebuah profil IWF terkekang, dipegangi hanya satu sisi saja, satu sisinya bebas. Ini juga satu sisi terpegang, satunya bebas. Ini juga begitu. Yang lain juga begitu ya. Sedangkan stiffened elements itu seperti ini, contohnya web ya. Web itu dua ujungnya dipegangi oleh flange sehingga dia masuk dalam kategori stiffened elements. Apa yang membedakannya? Nah, mari kita lihat persamaannya. Persamaannya untuk lambda, baik lambda P maupun lambda R itu merupakan fungsi dari akar modulus elastisitas dan tegangan leleh. Artinya semakin besar modulus elastisitas, maka lambda P-nya atau batasannya akan semakin besar, semakin besar FY, maka batasannya justru akan semakin kecil. Tapi ini semua sama ya, akar E per FY, akar E per FY. Ini juga akar E per FY, ini juga akar E per FY. Hanya beberapa tempat yang tidak murni akar E per FY, ada tambahannya. Tapi yang berbeda sangat jauh adalah angka di depannya, koefisiennya. Ini untuk elemen unstiffened itu 0,38. Ini 1 untuk lambda R, lambda P 0,38, ini 1. Sedangkan yang stiffened ini lambda P 3,76, hampir 10 kali lipatnya ini. Sedangkan lambda R-nya 5,7, 5 kali lipat lebih besar. Artinya yang stiffened elements itu lebih kuat terhadap tekuk lokal daripada unstiffened elements. Anda bisa lihat atau kita mengingat lagi yang tadi video yang kita tunjukkan tadi. Ya, ini tadi. Tadi kita sudah lihat bahwa yang flange itu sudah mengalami tekuk duluan sebelum web. Ini sudah tekuk, baru webnya mulai tekuk. Nah, ini baru webnya tekuk. Flange-nya udah duluan. Ini baru webnya. Ini flange sudah tekuk duluan, webnya belum tekuk. Ini baru mulai tekuk sekarang. Nah, ini juga baru mulai tekuk sekarang. Ini juga flange-nya udah tekuk, webnya baru mulai tekuk. Artinya web karena dipegangi dua sisi oleh flange, atas dan bawah, maka dia lebih tahan. Nah, dengan demikian rumusnya, koefisiennya tentu saja untuk web atau untuk elemen yang diperkaku, stiffened, itu punya ketahanan lebih baik. Makanya koefisiennya ini jadi lebih besar di lambda P dan lambda R dibanding yang unstiffened. Untuk lebih mengerti itu mungkin kita bisa lihat video berikut. Ini ada video dari Mohan SC mengenai stiffened dan unstiffened elements terhadap tekuk lokal. Let me demonstrate you a very important concept, behavior of steel structures, that is called local buckling effect. For that I have taken a sheet of paper bent into a L angle shape and one with the ini dia punya elemen yang dibuat dari kertas yang sama-sama tebal. Tebalnya sama maksudnya ya. Jadi kertas yang sama, tapi ini jadi lebih panjang dibanding ini. Ini lebih lebar. Tingginya sama, tebal kertasnya sama, tapi ini lebih lebar daripada ini. Ini juga lebih lebar daripada ini. Same, ID same.
So now, which one will take the more load? Let us see through the behavior yourself. So as soon as I put, you can see the buckling effects here, and I'm trying to. Ini yang lebih lebar walaupun tebalnya sama. Jadi sebenarnya luas penampangnya ini lebih besar daripada ini ya. Karena tebalnya sama tapi dia lebih lebar. Akan tetapi baru dibebani satu tumpukan ini post-it begitu, dia sudah mengalami tekuk lokal. To hold so that it will not fall off. Ini You can sampai harus see dipegangi the supaya local tidak buckling jatuh. effect. This is called local buckling effect. So here also it has happened. So that will not allow the structure to take more load. So now on the other hand, if I put the same load on this, it took the load. Nah ini bisa dilihat juga dengan tebal yang sama, tapi dia lebih tidak lebar, lebih kecil B-nya dibanding yang ini. Justru mampu menahan beban yang tadi diberikan ke sini. Ini tadi sudah kolaps, ini mampu menahan beban yang sama. Padahal luas penampangnya lebih luas ini daripada ini. Tapi ini mampu menahan beban yang sama. Kenapa? Karena B per T-nya lebih kecil. T-nya tetap ini dengan ini sama, ya, T antara T ini dengan T ini. Tapi B-nya yang kiri lebih kecil daripada B yang kanan, sehingga lambdanya akan lebih kecil. Karena lambda lebih kecil, seperti yang saya sebutkan tadi, kapasitasnya akan lebih besar. It did not underwent visible local buckling effects. Upon further increasing, you can see that it will also undergo, but it took more load than the previous one. Nah, setelah diberikan beban tambahan, baru terjadi tekuk Now, if I lokal. want to increase the load carrying capacity of this, what I need to do is let me bend it into kind of lip. Nah, sekarang ini fenomena. Jadi tadinya ini hanya lurus saja. Ini juga hanya lurus saja. Artinya elemen ini diperkaku hanya satu sisi, hanya di sisi ini saja. Elemen ini juga diperkaku hanya satu sisi, di elemen ini saja. Dia sekarang akan melipatnya. Let me bend it into kind of lip. And then I'm placing it here into the same almost 90-degree L section with the bent lips. Now sekarang let me load it. Setelah dia lipat luarnya, sisi luarnya dia lipat, ini bagian yang tadinya diperkaku hanya satu sisi saja, di bagian sudutnya, sekarang diperkaku dua sisi. Di bagian sini, sudut yang antara sayap kiri dan sayap kanan, dan diperkaku di sisi ini juga, yang barusan dilipatnya, yang jadi lipnya, jadi bibirnya itu. Ini juga tadinya diperkaku hanya satu sisi, sekarang diperkaku di dua sisi. Ini dengan ini. Gitu ya, jadi diperkaku satu sisi kiri dan satu sisi kanan. Kita lihat. Diberikan beban yang tadi, masih tahan. Ditambahkan beban lagi, yang tadi sebelah ini sudah kolaps, ini masih tahan sekarang. Ditambahkan beban lagi, masih tahan. It took so much of load. Let me add one more. Oh, that's something awesome. Oh, that is something which needs to be discussed further. This is something called the unstiffened length. So as long as the unstiffened length is more, this is unstiffened element length. If the unstiffened element length is more, the more it is susceptible for local buckling because there is no support on the other side. The moment I added a lip that increased that made it as that made this element as supported element. So or stiffened element, it got stiffened. Because of that, it was able to take more load. So we'll discuss more in detail. Oke, thank you Mr. Mohan. Jadi bisa disimpulkan bahwa dengan adanya dengan elemen yang diperkaku ya kiri dan kanan, ini tadi elemen tidak diperkaku karena hanya dipegang ini satu sisi saja, ini diperkaku atau di stiffened, itu dia memiliki kekuatan yang lebih baik terhadap tegangan tekan, baik yang akibat aksial maupun yang akibat lentur tadi. Sehingga dengan demikian bisa dimengerti bahwa kenapa ini 3,76 dan ini 0,38 tadi.
Jadi web jauh lebih tahan terhadap tekuk lokal daripada flange yang merupakan elemen tidak diperkaku. Ini tadi diperkaku karena dipegang dua sisi ya. Ini masuk dalam stiffened elements atau elemen diperkaku, sedangkan ini unstiffened elements, elemen tidak diperkaku. Dan juga itu menjawab yang tadi fenomena tadi di mana flange lebih dulu terjadi tekuk lokal daripada web di video sebelumnya. Ya, di sini juga bisa dilihat bahwa ada beberapa tipe ya. Ini seperti flange untuk hot rolled, kemudian ini flange untuk doubly atau singly symmetric eye shaped yang build up, yang dilas, atau ini untuk angel, kemudian ini untuk yang tekuk terhadap sumbu minor, ini untuk badannya dari T. Sedangkan ini ya sebenarnya ini banyak sudah ada keterangannya, deskripsinya nanti tinggal dibaca. Untuk hot roll dan form sudah pernah kita bahas di struktur baja 1 mata kuliah sebelum ini. Oke, selanjutnya slide terakhir ini ya, mengenai kapasitas momen. Jadi ini sebenarnya pengantar untuk materi di sesi 3 nantinya. Jadi untuk penentuan kapasitas momen, kita sudah mengerti bahwa kapasitas momen balok itu ditentukan oleh dua hal, tekuk lokal dan tekuk lateral torsional. Tekuk lokal dipengaruhi oleh rasio B per T atau lambda atau kelangsingan elemennya, sedangkan tekuk lateral torsional dipengaruhi oleh LB atau panjang bentang tak terkekang, tergantung pada LP dan LR, sedangkan untuk tekuk lokal tadi tergantung pada lambda P dan lambda R. Yang mana yang dipakai tentu saja dua-duanya dihitung. Ya, secara umum prosedurnya adalah kita harus menghitung berapa kapasitas momen berdasarkan tekuk lokal, kemudian kita juga harus menghitung kapasitas momen berdasarkan tekuk torsi lateral, kemudian kapasitas momennya kita ambil yang paling kecil. Akan tetapi nanti perhitungannya prosedurnya berbeda-beda. Ada 5 yang tergantung pada arah kelengkungan, kesimetrisan, dan kekompakan profilnya. Jadi untuk pertama, untuk profil I dan kanal simetris ganda, kompak, artinya kompak web dan kompak flange, kemudian melengkung pada sumbu major, melengkung pada sumbu utama yang tadi kita gambarkan di slide sebelumnya, dia melengkung pada sumbu utama, maka ada perhitungan tersendiri. Kemudian kategori yang kedua, apabila menggunakan profil I simetris ganda dengan badan kompak, artinya webnya kompak dan sayap non kompak, flange-nya non kompak atau langsing dan melengkung pada sumbu major, sumbu utama. Kemudian ketiga, profil I yang lain, yang artinya tidak masuk dalam kategori 1 dan 2, yang artinya dia tidak simetris ganda, artinya dia simetris tunggal atau non simetris dengan badan kompak atau non kompak melengkung pada sumbu major. Kemudian profil I simetris ganda dan simetris tunggal dengan badan langsing melengkung pada sumbu major, serta yang terakhir adalah profil I dan kanal melengkung pada sumbu minor. Nah, ini sumbu minor, sumbu major ada 4 tinjauan. Kenapa harus ada 4 tinjauan? Karena di sini ada analisis mengenai tekuk torsi lateral dan tekuk lokal. Sedangkan pada profil melengkung pada sumbu minor itu hanya ada analisis mengenai tekuk lokal saja. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa tekuk pada sumbu yang kecil, IX yang kecil, itu tidak akan terjadi tekuk torsi lateral, sehingga lebih sederhana, satu kategori saja cukup. Sedangkan untuk tekuk sumbu major harus ada 4 kategori khusus untuk profil I. Saya kira itu saja cukup untuk sesi kedua. Di sesi ketiga kita akan membicarakan mengenai analisis kapasitas lentur untuk profil I dan kanal simetris ganda kompak melengkung pada sumbu major beserta prosedur dan contoh soalnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.